Mbak Sita udah banyak banget jelasin, seru banget. Jadi pengen banget sebenarnya tahu sebenarnya berkebun tuh ternyata seru banget ya di rumah dan kayaknya healing juga gitu buat diri kita. Tapi kayaknya masih bingung soal lahan yang terbatas. Terus kalau misalnya di rumah kita kurang sinar matahari itu gimana? Kayaknya Mas Sigit bakal lebih ngerti, lebih paham. Mas Sigit ini dari arsitek dan urban designer. Boleh langsung kita sambut aja, Mas Sigit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, buat teman-teman, sobat-sobat bumi yang juga menyaksikan. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan tentang background saya. Saya sebagai arsitek dan urban designer, lebih ke profesional saya. Tapi tadi juga mungkin sudah disebutkan, saya salah satu co-inisiator atau co-founder dari komunitas urban farming dengan nama Indonesia Berkebun, dan Mbak Sita juga sama-sama kita penggiat juga di Indonesia Berkebun. Nah, mungkin di sini saya mau coba menjelaskan, tapi lebih kepada dari mungkin sisi desain ya, desain kira-kira kebun yang bagus seperti apa, atau mungkin dikaitkan dengan desain rumahnya seperti apa, terus kemudian pengaplikasiannya bisa di mana saja, apakah di level tanah, atau mungkin di rooftop, atau mungkin secara vertikal, atau mungkin secara sloping, itu mungkin nanti bisa saya jelaskan. Tapi kalau karena saya sebetulnya mungkin saya akuin juga mungkin kalau level berkebun saya jauh lah di bawah Mbak Sita ya, karena secara teknis saya pun juga baru coba-coba, karena kan saya sebenarnya background-nya juga arsitek dan perancang kota gitu. Jadi untuk berkebun nih saya juga baru coba-coba setelah ikut dengan komunitas Indonesia Berkebun. Jadi mungkin di rumah saya pun juga belum yang sangat ideal bisa memenuhi atau hampir memenuhi semua kebutuhan pangan saya. Berkebunnya juga masih belajar-belajar. Jadi kalau nanti mau tanya tentang teknis mungkin lebih baik ke Mbak Sita. Mungkin kalau saya lebih kepada desain ya, kemudian kira-kira secara estetika itu seperti apa gitu. Ya, jadi saya mulai saja sharing saya. Judulnya saya sebut sebagai Urban Farming Architecture atau arsitektur pertanian kota ya. Towards sustainable living, atau untuk mencapai tujuan hidup yang lebih lestari, lebih sustainable gitu ya. Ya, mungkin saya akan cerita dari sisi makro dulu, global dulu, tapi nanti akan saya skip karena kita nanti akan fokus lebih kepada berkebun di skala rumahan ya. Walaupun nanti ada beberapa project yang saya juga kerjakan, itu skalanya sudah lebih dari skala rumahan. Jadi ternyata awareness ya, kesadaran berlingkungan dan tentang atau berkebun untuk warga kota, juga mungkin juga warga di desa, itu akhir-akhir ini sedang meningkat. Walaupun memang kami sudah melakukan sosialisasi ini dari tahun 2010 2011 gitu. Tapi mungkin gara-gara pandemi ini akhirnya masyarakat itu mulai sadar lagi gitu, kalau memang ternyata kesehatan itu dan coba juga kebersihan itu sangat penting ya. Jadi makanya mungkin akhirnya banyak masyarakat yang kalau saya lihat ada dua faktor ini ya, mau mencoba berkebun ini. Pertama mungkin memang benar-benar yang tadi Mbak Sita bilang, sudah berkesadaran lingkungan. Jadi sudah tahu goal-nya, manfaatnya. Ini tentang ketahanan pangan. Jadi memang kita harus bersiap-siap ya. Apalagi dengan ada pandemi ini, ya dengan akses yang terbatas, akhirnya masyarakat mulai sadar gitu. Yang kedua, itu sebetulnya mungkin bukannya belum sadar, tapi karena dilanda kebosanan ya di rumah, oh terbatas semuanya nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya mencoba-coba gitu. Dan mudah-mudahan nantinya bisa lebih sadar gitu. Oh ternyata manfaatnya seperti ini gitu. Nah, oke, nanti saya cerita ke situ, tapi saya akan cerita tentang skala global dulu ya. Nah, ini mungkin sebagai ice breaking aja ya. Ini sebenarnya di situ tertulis ya, ini di lokasinya di Padalarang. Ini mungkin kita bisa ngelihat dari Jakarta ke Bandung, itu naik kereta api. Kalau naik mobil di Cipularang itu terbatas sama barrier-nya, jadi mungkin nggak kelihatan. Kalau naik kereta api pasti kelihatan. Intinya yang mau saya tekankan di sini, sebetulnya masih banyak lahan-lahan hijau yang istilahnya perawan ya, yang masih lestari, masih alami, natural gitu, yang tidak jauh dari lingkungan tempat kita tinggal. Ini mungkin saya ngomongnya di Jakarta. Jadi intinya lahan-lahan pertanian itu masih banyak sebetulnya di Indonesia. Ya. Nah ini juga sama ini tapi di Bantul. Tapi intinya kalau tadi mungkin dari atas bird eye view ya, view dari burung ya, dari kereta sih, tapi kesannya dari mata burung ya. Nah ini view human eye view ya, yang saya juga sebut tadi, ini daerah-daerah pertanian ini masih banyak, masih kaya Indonesia itu seperti ini.
Tetapi ini saya kasih slide berikutnya, itu yang juga menjadi challenge dan juga ancaman sebetulnya. Nah, seperti ini, lahan-lahan pertanian tuh semakin lama semakin habis ya. Ini juga sebetulnya banyak faktor yang sebetulnya akibat ulah manusia juga pastinya, ya kan? Karena mungkin ya karena saya belajar ilmu perkotaan ya. Kota itu memang semakin mekar, semakin berkembang gitu ya. Dan akhirnya manusia pun juga butuh kebutuhan primer ya, semacam yaitu termasuk kebutuhan papan atau rumah. Nah, kebutuhan papan ini yang sangat-sangat dibutuhkan. Akhirnya banyak sawah-sawah yang akhirnya dijual cepat seperti ini karena mungkin juga ownernya pemiliknya butuh uang cepat gitu ya, uang instan dan lain-lain. Jadi lahan-lahan ini semakin habis gitu. Ini memang ada di Yogyakarta, tapi ini juga sebenarnya melanda di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia ya. Biasanya di sekitar-sekitar kota besar ini banyak lahan-lahan pertanian di area istilahnya itu rural ya, atau pedesaan atau di pinggiran kota itu semakin lama semakin berubah fungsi. Tiba-tiba di tengah sawah ada rumah, ada ruko, ada hotel, macam-macam lah gitu ya. Nah, kemudian ini lebih gambaran umum saja ya. Ini yang tadi saya sebut manusia pasti semakin bertambah dan kalau kita lihat di sini ya, ini tahun 50 tuh hanya 30% manusia tinggal di area perkotaan. 2000-an awal itu sudah hampir 50% dan tidak lama dari sekarang, 10 tahun lagi nih manusia di bumi ini 60% tinggal di area perkotaan. Yang harus kita tekankan, makanya ini juga mungkin supaya kita semua itu sadar. Jadi yang saya sebut tadi tentang ketahanan pangan, kita harusnya melihat lebih jauh ke depan. Nanti yang mungkin bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita, mereka dapat sumber makanan dari mana? Kalau semua orang tinggal di kota, dan saya pernah melakukan wawancara dengan petani, itu mereka nggak banyak dari mereka yang mau generasi penerusnya anak-anaknya juga jadi petani. Jadi itu tadi, itu manfaat background-nya yang harus kita sadarin. Jadi kita harus mempunyai kesadaran akan ketahanan pangan. Itu ya intinya. Ini kalau kita ngeliat urban populasi di Indonesia ya ini sebenarnya sekilas saja, saya cepat-cepat saja ya. Nah, isu-isunya, pertama ada isu sosial ya, nanti mungkin bisa dibaca sekilas. Isu ekonomi ya, kemudian isu lingkungan. Nah, di sini mungkin yang saya pengen tekankan, isu lingkungan di sini ya. Merosotnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan, ada banjir yang bertitif, dan lain-lain. Daya dukung lingkungan merosot. Ini sebenarnya masalah dari kota kita ya, semakin kota itu semakin berkembang. Nah, kita lihat kan lahan-lahan seperti ini yang kadang-kadang itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Misalnya ada lahan nganggur. Lahan nganggur seperti ini ya, di bawah underpass atau ya kadang-kadang di kota pun juga masih banyak lahan kosong yang nganggur atau mungkin lahan sengketa atau anak-anak yang sulit untuk bermain bebas gitu ya, bahkan ini membahayakan seperti itu. Nah, kita lihat nih ya, dalam satu kawasan, ini di daerah Jakarta, mungkin orang Jakarta juga paham, ini sebenarnya di Rasuna Said, saya sebut saja, dekat Kuningan ya, daerah Kuningan. Kita lihat dalam satu kawasan aja nih, ada 3 karakter zona yang sangat berbeda. Yang kanan itu sangat-sangat padat ya, dan cenderung horizontal. Yang tengah itu sudah terdesain dengan baik dan pertumbuhannya itu kepadatannya cenderung vertikal. Sedangkan yang kiri itu sangat-sangat kosong dan entah itu lahan nganggur, entah itu lahan sengketa. Tapi kita lihat ini adanya ketidakteraturan atau tidak terkontrolnya penataan kota dengan baik ya. Nah, akhirnya kita kurang ruang terbuka hijau, banyak yang membuat semacam ini gitu kan. Ini saja kayak semacam gimmick saja kan, mungkin di mall atau ya semua pihak swasta akhirnya membuat taman yang artifisial gitu ya. Bahkan orang saja nggak boleh masuk, ini ada pagar-pagarnya di sekitarnya nih. Jadi ada agak-agak ironis. Nah, sekarang kita ngomong lagi tentang food ya. Tadi kan saya sebut di background-nya lahan-lahan hijau, lahan-lahan yang subur, lahan-lahan pertanian itu semakin tergerus ya dengan perkembangan kota. Kemudian juga tadi petani nggak mau generasinya menjadi petani juga, generasi penerusnya. Akhirnya apa yang timbul? Ini di masa mendatang, Indonesia khususnya, tapi di beberapa negara itu sudah mengalami yang namanya global food crisis ya. Khususnya mungkin yang sedang dilanda perang atau ada imigran dan lain-lain ya seperti ini. Mereka sudah mengalami itu. Indonesia sekarang mungkin masih santai-santai aja, walaupun juga dengan adanya pandemi ini juga kita mengalami krisis juga ya. Nah, ini juga saya kasih data statistik countries where prices are already increasing ya. Ada wheat dan rice itu di Indonesia sudah 20 to 30% increase ya. Ini yang disebut cikal bakal krisis pangan ya. Nah, ini kita lihat nih wheat, gandum, soya, kacang kedelai ya, kemudian rice, beras dan jagung.
Ini dalam 2 tahun itu sudah naik food prices-nya. Nah, kalau kita bicara tentang sustainable goal, ya, yang mungkin akan kita bicarakan di sini sebetulnya ada di nomor 2. Ini nomor 2 yang ini berdasarkan prioritas. Zero hunger, ya. Bagaimana kita bisa mencapai sustainable development itu untuk mengatasi kelaparan di situ dan supaya semua adil gitu kira-kira. Kalau bicara tentang desain ya, ini saya mungkin nggak akan terlalu dalam di sini ya. Yang namanya sustainable design itu pertama ada renewable energy atau energi yang terbarukan. Kita bisa memanfaatkan misalnya solar panel dan lain-lain. Terus mempunyai nilai ekologis, adanya strategi yang pasif ya, seperti misalnya bagaimana kita mendesain rumah atau bangunan itu gimana caranya supaya bisa pasif. Dalam arti, misalnya kita bisa membiarkan angin masuk dengan adanya cross ventilation. Jadi tidak perlu AC, rumah tetap adem gitu. Jadi tidak boros ya. Kemudian ada whole life cost. Kemudian juga ada sustainable transportation, health and wellness, dan adanya sustainable materials. Nah, kemudian saya langsung loncat. Ini saya sebagai arsitek apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah, ini saya kemudian berpikir juga karena sebetulnya manusia, seluruh umat manusia dimanapun ya, itu kita punya nenek moyang di mana mereka di zaman prasejarah atau sebelumnya lah ya, mereka mempunyai keahlian untuk bercocok tanam selain berburu untuk mendapatkan makanan. Jadi saya yakin semua DNA-nya itu masih ada di tubuh kita gitu. Cuma karena mungkin kita terbiasa hidup di kota, apalagi anak-anak zaman sekarang ya sudah tinggal di apartemen, udah lahir udah tinggal di apartemen gitu, mungkin jarang nyentuh tanah. Jadi praktek berkebun tuh jarang dilakukan, tapi saya yakin pasti punya gitu loh DNA itu. Jadi planting is human basic survival skill, ya. Nah, dan gerakan-gerakan urban farming ini sudah ada di seluruh dunia sebetulnya. Dan kebanyakan memang gerakan-gerakan ini sifatnya bottom up ya, atau grassroots gitu ya. Ini ada di New York ya, ada komunitas urban farming di sana. Mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai rooftop farming terbesar di dunia katanya, karena memang ini gedungnya lumayan luas. Ini semuanya tanaman sayuran. Dan ini beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh teman-teman Indonesia Berkebun. Kami memanfaatkan lahan-lahan nganggur tadi yang kita lihat tadi di Google Street Satellite View, lahan kosong. Kita coba memanfaatkan, pastinya harus ada izin dari pemiliknya ya. Kita meminjam lahan itu untuk dijadikan lahan produktif. Terus kemudian juga kita juga banyak melakukan gerakan kegiatan-kegiatan istilahnya community empowerment atau pemberdayaan komunitas dengan semacam gerakan-gerakan CSR dengan beberapa institusi lah. Ini yang kita lakukan di Kepulauan Seribu, di kampung Kepulauan Seribu. Nah, akhirnya muncul gerakan Indonesia Berkebun. Ini sebenarnya awalnya di tahun Oktober 2010. Jadi waktu itu Kang Emil, Pak Ridwan Kamil, sebelum dia jadi wali kota, sebelum dia jadi gubernur tahun 2010 ini tweet yang buat kami sangat historical gitu, historis ya. Ini 5 Oktober 2010, ini Kang Emil ngajak ini. Oke, setelah kita diskusi tentang urban farming apa sih di saat itu mungkin masih banyak orang itu nggak ngeh term urban farming. Apa sih urban farming gitu? Akhirnya kita diskusi lewat sosial media, zaman itu Twitter ya sempat jadi trending topik, dan akhirnya Kang Emil ngajak, ya udah kalau kita udah diskusi, yuk kita kopdar gitu. Waktu itu namanya masih U Farm gitu kita sebutnya. Ini saya juga ikut terlibat di sini, ada teman-teman yang lain, istilahnya ko-inisiator lain. Akhirnya Kang Emil ngajakin untuk kita berkumpul. Dan akhirnya kita benar-benar melakukan praktek gitu loh. Dalam arti kami dipinjamkan sebuah lahan, ada di Spring Hill Residence, ya, di Kemayoran, Jakarta Utara ya, di sekitar Jakarta Utara sana. Nah, ini lihat nih kondisinya yang kami pinjam lahannya seperti ini, dipinjamkan oleh kami. Ini 1 hektar, lahannya sangat-sangat rusak ini. Ini sebenarnya banyak lahan-lahan seperti yang nganggur, lahan-lahan sisa, lahan-lahan yang terbengkalai dan lain-lain, lahan tidur yang sebetulnya kita bisa manfaatkan. Ya, tadinya seperti ini lahannya rusak sekali gini. Karena memang ini ada di sebuah perumahan ya, sebuah kompleks gitu dan memang belum dibangun di saat itu. Sekarang sudah terbangun, ada hotel di situ. Zaman dulu seperti ini di tahun 2010 ini 2010 lah, 2010 akhir. Dan akhirnya kita melalui sosial media kita ngajakin seluruh warga Jakarta. Saat itu juga nama komunitasnya masih dengan nama Jakarta Berkebun. Jadi belum ada yang namanya Indonesia Berkebun atau kota-kota lain. Jadi Jakarta Berkebun kita melalui sosial media mengajak semua teman-teman. Akhirnya ada media yang juga kita undang, itu mencatat ada sekitar 150 orang yang hadir. Ada yang dari Bekasi, Tangerang dan lain-lain hadir untuk ikut berkebun bersama di saat itu ya. Dan lihat nih, ini tadinya lahan yang rusak itu, ini sebenarnya masih rusak sih. Kalau mungkin di sini ada ahli pertanian juga pasti ngomel-ngomel, wah ini nggak cocok, ini nggak layak.
Tapi yang penting kita memanfaatkan dulu gitu. Jadi masih banyak puing-puing di sini sebetulnya. Tapi sudah kita bersihkan dan kita bikin saat itu hanya kangkung memang, khusus kangkung saja. Karena memang banyak yang istilahnya newbie atau baru mencoba untuk menanam. Jadi orang yang ahli bilang, udah kalau mau mencoba yang gampang dulu, yang tangguh dulu, kangkung. Oke, kita tanam kangkung ini 1 hektar semuanya. Dan itu sebenarnya cukup lama. Karena memang lahannya sangat sangat rusak ya. Sebetulnya kangkung kan bisa 18 sampai 21 hari bisa dipanen. Tapi ini 1,5 bulan gara-gara tanahnya rusak gitu. Tapi akhirnya bisa dipanen dan inilah ya ekspresi warga urban, orang-orang kota ya. Mungkin di situ juga waktu pas panen ini kita juga undang kan semua dan banyak yang datang juga. Mungkin yang ikut panen sekitar 30% aja gitu. Yang 70% paling cuma foto-foto, tapi nggak apa-apa. Mereka punya akses sosial media dan itulah tools ya, senjata buat warga kota itu menyebarkan semangat urban farming ini supaya lebih viral gitu. Dan kita bikin hype. Dan akhirnya muncul teman-teman dari kota lain ikutan juga. Kita juga ikut bergabung dong, seru kayaknya gitu. Teman-teman dari Bandung berkebun, Bogor berkebun, Samarinda, Madiun dan lain-lain ya, ada Semarang, Makassar, Medan, Bali berkebun, ya Solo berkebun dan akhirnya ini kami alhamdulillah saat ini masih aktif ya. Ini mungkin saya perlu update, sudah lebih dari 50 networks atau jejaring yang ada di 10 kampus dan 40-an kota di seluruh Indonesia, dari Aceh berkebun sampai di paling timur di kota Fakfak berkebun, di kota Fakfak di Papua. Memang banyaknya di Jawa dan semuanya mereka masih punya kebun komunitasnya. Sebenarnya konsepnya simple yang kami buat, ekologi, ekonomi dan edukasi. Ya, secara ekologi pastinya kita ingin menyuburkan lahan itu kembali yang tadinya rusak seperti ini ya. Dalam 3 bulan sih sebenarnya kurang juga bisa ini. Jadi lebih subur kembali. Nah, ini yang tadi yang saya sebut mungkin lebih kepada food security atau ketahanan pangan ya. Ya, kita bisa mengajarkan warga tentang ketahanan pangan, efek jangka panjangnya nantinya. Secara edukasi kita mengajarkan pastinya warga, khususnya mungkin generasi penerus ini yang mungkin nanti mereka akan mengalami tadi yang namanya krisis pangan, ya supaya mereka mempunyai ketahanan pangan dari dini gitu. Kita juga punya kelas namanya Akademi Berkebun. Ini yang kita sebut Akademi Berkebun. Kalau di Jakarta ada di BSD tiap 2 bulan sekali. Ini lagi-lagi ya ekspresi warga urban ya seneng ceria ya di foto ya karena mereka pengen eksis gitu. Tapi itu juga experience buat mereka sendiri gitu loh. Karena mungkin mereka nggak pernah berkebun, akhirnya ikutan berkebun jadi wah asik juga gitu loh. Ini ya teman-teman ya untuk anak-anak kita juga ya, buat mereka belajar tentang alam, tentang tumbuhan di luar kelasnya masing-masing gitu. Biarkan mereka bermain dengan dengan bebas ya di alam. Kan ada satu jargon di suatu produk ya, sabun itu kan kotor itu baik kok gitu. Jadi nggak apa-apa, biarkan mereka bermain untuk melatih sensor motoriknya gitu ya, sensor motoriknya untuk mereka biarkan mereka bebas bermain. Tidak apa-apa kotor-kotoran, yang penting mereka punya kesadaran akan lingkungan tadi. Nah, sekarang kemudian balik ke kondisi saat ini. Ini tadi juga mungkin disebutkan oleh Mbak Sita ya. Jadi benar-benar ya setelah pandemi dengan adanya pandemi ini akhirnya orang tuh benar-benar mulai sadar gitu ya. Jadi urban farming itu sebagai opsi tentang ketahanan pangan. Solusi ketahanan pangan selama dan mungkin mudah-mudahan pasca COVID ini, misalnya kita sudah bebas ya dalam arti sudah mulai adaptasi ya new normal ini, mudah-mudahan mereka tetap gitu berkebun. Nih nggak hanya di Indonesia, di luar negeri pun ya. Ini dari Reuters nih, Home Gardening Blooms Around the World tuh. Ya, ini saya kemarin sempat diwawancara oleh tirto.id. Ini Antara News juga. Ini Jakarta Post. Ini kemarin alhamdulillah juga Indonesia Berkebun dipercaya diundang oleh gugus tugas COVID-19 Indonesia, Republik Indonesia. Ini salah satunya Mbak Wina, salah satu penggiat kami dari Bekasi, yang hadir di situ. Kita bikin press release dan momentum berkebun di rumah saat wabah COVID. Semuanya nih di macam-macam. Dan termasuk di sosial media pun. Kami banyak mengamati ya dari teman-teman admin Indonesia Berkebun, Instagramnya @idberkebun. Nah, kita lihat ini akhirnya banyak warga yang mention, yang posting tentang berkebun, gardening segala macam. Dan pasti kita sangat-sangat appreciate dan ini sangat-sangat viral, sangat-sangat banyak gitu ya. Mereka ya istilahnya memamerkan atau ya sekedar memperlihatkan ini kebun saya, ini pupuk saya, ini saya lagi bikin ini dan lain-lain gitu. Jadi ini juga sangat-sangat sangat-sangat viral akhirnya. Ada yang bikin komposter, ada yang bikin urban farming seperti ini, vertical tour seperti ini dan lain-lain. Nah, contoh-contoh itu bisa kok secara kreatif gitu ya. Kita sekarang ngomongin estetika ya. Secara kreatif itu kita bisa memanfaatkan benda-benda, barang-barang yang bekas gitu ya.
mohon maaf, yang ini juga ada yang lucu aja, saya ngambil dari internet menggunakan itu gitu, dan ada yang lemari-lemari bekas, ada yang kloset dan lain-lain gitu. Atau secara vertikal tadi mungkin sama yang dilakukan Mbak Sita ini dengan talang ya, atau botol-botol bekas juga bisa dilakukan seperti ini ya. Ada penggunaan kayak ini kerat-kerat atau keranjang-keranjang gitu ya. Kemudian ini biasanya untuk sepatu ya, ini bisa dimanfaatkan untuk vertikal gitu. Nah, sekarang saya bicara tentang arsitektur dan saya coba combine dengan urban farming ya. Nah, jadi saya biasanya mencoba untuk meyakinkan klien gitu ya. Kadang-kadang klien merasa, waduh kalau saya mencoba untuk go green Pak, itu kadang investasinya mahal segala macam gitu. Memang mungkin nggak mahal banget, tapi sedikit mahal. Atau kalau kita kreatif, kita pun juga bisa memanfaatkan menggunakan material-material sebetulnya tidak mahal, tapi lebih go green gitu. Ya, kadang-kadang soalnya mikir, Pak kalau saya go green jadi mahal banget dong nanti ini bahannya gini-gini. Karena memang kadang-kadang teknologi yang go green itu sedikit mahal. Tapi yang saya bilang tadi, Pak kalau misalnya Bapak tidak menerapkan go green dari sekarang, nantinya kalau sudah operation bangunannya sudah jadi, itu maintenance-nya akan lebih mahal, Pak. Kalau Bapak nggak go green dari sekarang gitu. Ya. Jadi it is how much the cost if you are not going green from now gitu loh. Nah, kalau kita ngomong tentang rumah sehat, ya mungkin banyak yang sudah tahu ya pastinya ya. Adanya air sirkulasi sirkulasi udara yang baik, ada cross ventilation supaya angin itu bisa mengalir gitu kan. Good sanitation, ya, sanitasi yang baik, good opening for natural lighting ya. Jadi bukaan yang cukup ya sebetulnya untuk natural lighting karena Indonesia itu di negara tropis gitu. Jadi kita berlimpah akan sinar matahari. Jadi kadang-kadang saya juga ngelihat ada beberapa desain rumah yang kok sayang-sayang gitu jendelanya kecil-kecil gitu. Padahal kita dilimpahi sinar matahari gitu. Atau mungkin ya sifat orangnya introvert gitu ya. Tapi biarkan sinar matahari itu masuk. Ini kan tadi juga sebenarnya salah satu pasif strategi. Dalam arti kalau misalnya kita siang hari tidak perlu menggunakan lampu gitu ya supaya lebih hemat energi seperti itu. Dan good vegetation. Nah, tadi mungkin yang juga sempat Mbak Sita singgung ya. Ini kadang-kadang ya saya melihat ini karena sebenarnya apa yang coba arsitek di sini istilahnya berikan konsultasi itu atau advice gitu ya, sebetulnya lebih kepada bagaimana sih kita bisa mengkombinasikan gitu dalam arti mengintegrasikan rumah atau apapun lah kantor bisa atau gedung kita dengan urban farming. Kadang-kadang soalnya yang saya amati ya ada orang yang memang suka berkebun, tapi setelah saya datang ke rumahnya, kok kebunnya berantakan gitu, kok nggak enak dipandang, nggak istilahnya secara visual nggak menarik gitu loh. Jadi mungkin di situlah arsitek hadir di situ untuk memberikan advice. Jadi kita juga bisa semacam kolaborasi. Saya dengan beberapa klien saya yang kebetulan ini nanti saya ceritakan dari Indonesia Berkebun juga, itu saya banyak dapat ilmu gitu loh. Mas ini tumbuhan ini nggak bisa di sini, Mas ini vertikal harus kayak gini, yang ini nggak boleh Mas, yang ini gini-gini harus kena matahari dan lain-lain. Saya banyak belajar dari situ gitu. Dan itulah tadi yang saya sebut, ini supaya bangunan atau rumah kita ini bisa terintegrasi. Cara visual tuh tetap enak ya. Apalagi kalau misalnya kita bangun dari nol gitu ya dan sudah mempunyai konsep misalnya datang ke saya, Mas ini saya mau ada konsep urban farming-nya. Nah, itu dari awal tuh sudah bisa gitu, sudah bisa didesain misalnya ya. Oh, letak kebunnya di mana, entah di rooftop, entah di level tanah, entah itu vertikal dan lain-lain. Ataupun kalau misalnya rumahnya sudah ada nih misalnya, sudah ada dan akhirnya mau berkebun. Tadi mungkin sama kayak kasusnya Mbak Sita. Jadi rumah sudah ada, kemudian mau mulai berkebun. Nah, itu juga bisa juga gitu. Seperti itu. Atau ya ada renovasi, ada pengen dimasukkan konsep urban farming, itu juga bisa. Nah, kebanyakan di sini mungkin ada yang memang renovasi juga, ada yang juga dari nol ya. Ini salah satu project istilahnya beranda home ya oleh ownernya ini Mbak Indri. Tadi kemarin bilang mau hadir, nggak tahu saya udah hadir apa belum. Ini daerahnya di Cipete, rumah dan kos-kosan ya. Nah ini rumah pribadinya beliau, ini kos-kosannya ada di sini dan waktu itu rumahnya di daerah Cibubur sebelumnya dan dia waktu itu mau bilang pindah ke Jakarta dan dia memang sudah punya usaha kos-kosan sebelumnya di depan Unpar di Ciumbeluit Bandung dan dia waktu mau ke Jakarta ya pengen rumah ini juga menghasilkan pastinya kalau kos-kosan pastinya juga secara revenue bisa balik modal lah istilahnya ya membangun rumah dan kos-kosan kemudian balik modal tapi menghasilkan juga ini adalah menghasilkan kebutuhan pangan untuk Mbak Indrinya sendiri dan keluarga gitu. Jadi
intinya dia pengen ada area berkebun, dan karena lahan Jakarta sangat sempit, ya kita bisa manfaatkan misalnya secara vertikal, ya. Ini kita pakai metode vertikultur, jadi kayak pot yang disusun-susun gitu ya secara vertikal, kita bikin ring-ringnya gitu, disusun secara vertikal, atau menggunakan vertical garden, atau ini tanaman rambat seperti itu, dan ada juga di area rooftopnya. Jadi ini kombinasi ya. Ini sebenarnya lebih ke konsepnya, bagaimana modul-modul yang didesain untuk yang area merah ini area rumah pribadinya, yang kuning orange ini area kos-kosan. Dan akhirnya inilah lahan untuk si owner-nya atau klien ini tadi untuk berkebun. Jadi kita memang taruh lahan ada di level tanah dan juga di rooftop garden. Juga kita ada sedikit courtyard atau istilahnya halaman tengah untuk juga sebagai sumber air sapan air hujan untuk di recycle lagi jadi air untuk menyiram tanaman gitu. Nah, ini ya tadi ini beberapa fotonya ya. Ini secara vertikal juga bisa nih. Ini misalnya ada bayam, ya, kangkung, bisa nih, selada nih, ya, dengan vertikal bisa kok gitu, ya. Nah, ini di koridornya kos-kosannya nih. Di koridornya kos-kosan, kamar-kamar kos-kosannya. Nah, kita bikin railing ini atau balustrada istilahnya. Railing-railing ini juga dengan sistem vertikultur ya. Pengairannya seperti apa? Nggak mungkin ini pengairan manual juga pasti capek sekali kan kalau nyiramin semuanya manual. Kita bikin yang namanya drip irrigation system. Jadi kalau misalnya di Zoom sebetulnya ini kelihatan ini ada kayak kabel-kabel, bukan kabel sih, kayak selang-selang kecil warna hitam ya, yang istilahnya ditusuk kemudian ke pot lain ditusuk tusuk tusuk. Nah, ini dengan sistem yang otomatis gitu ya. Bahkan kalau ownernya pergi misalnya ke luar kota atau luar negeri, itu sudah pakai timer gitu. Jadi otomatis pagi nyiram seperti itu. Dan airnya ini juga hasil dari recycle air hujan. Jadi ini memang kondisi yang lama. Sekarang sama Mbak Indri sudah banyak istilahnya lovernya udah banyak. Tapi ini bisa dibuka tutup karena hujan di Indonesia sangat ini ya tempiasnya ya. Jadi kadang-kadang bisa masih kena muncrat, tapi makanya dikasih lover yang lebih banyak supaya bisa dibuka tutup. Tapi kalau hujan masih ringan, itu air hujan masih bisa masuk ke courtyard dan kemudian air itu di-recycle kembali untuk menyiram tanaman-tanaman ini semua ya, dengan pastinya ada pompa dan lain-lain. Ini ya, ini courtyard tadi yang saya bilang tadi. Ini tadi railingnya tadi. Ini buat anak kos misalnya nongkrong dan lain-lain di sini. Ini yang tadi sebut ada void-nya. Jadi air hujan, angin tuh masih bisa ngalir ke sini. Jadi sebenarnya udaranya juga sejuk. Nah, ini view dari lantai 3 ya, lantai 3 dari kamarnya Mbak Ibi sendiri, ownernya. Nah, dia kalau keluar ada gazebo. Nah, ini area berkebunnya. Area berkebunnya itu di rooftop ya. Memang kita tidak bikin semacam bak ya, tapi memang rooftop yang rata dan kemudian ownernya menanam secara istilahnya menggunakan pot atau raised bed atau polybag gitu di situ. Dan ini view-nya sangat menarik karena menghadap ke arah Simatupang ya. Di situ ada banyak gedung-gedung. Jadi atmosfer urban farming-nya itu benar-benar dapat ya. Berkebun di tengah kota gitu kira-kira. Ini view kebalikannya. Ini tadi gazebo-nya tadi. Ini tadi kemarin saya dikasih lihat foto-fotonya yang sudah sekarang ini sekarang lebih lebat sini. Ya, seperti itu. Nah, ini rooftop-nya tadi. Area rooftop-nya seperti ini. Memang cukup luas dan ada jembatan untuk ke arah atap ini. Biasanya, nah ini banyak kunjungan dari ini kalau nggak salah ada mahasiswa dan teman-teman dari penggiat Indonesia Berkebun juga sering hadir datang ke sini ikut berkebun atau foto-foto atau nongkrong-nongkrong. Nah, ini biasanya buat tempat nongkrong di sini. Nah, ini waktu ada wawancara dari saya lupa dari wartawan apa ini. Ini jadi atap ini bisa dibuat untuk nongkrong-nongkrong kayak gitu. Ini ada satu proyek lain ya di BSD. Ini juga saya beruntungnya, alhamdulillah, saya mendapatkan klien juga dari teman-teman Indonesia Berkebun yang sudah punya passion tentang gardening gitu. Dan kebetulan ini pemiliknya namanya Ibu Ida dan dia sebenarnya seorang public figure untuk bidang agriculture lah kira-kira. Jadi sering didatengin orang, sering didatengin media untuk belajar gitu. Dan ini rumahnya ada 2 coupling waktu itu dan ini juga sama, dia pokoknya pengen ada area berkebunnya. Bisa di level tanah, bisa di level vertikal atau di atas atap gitu ya, di rooftop. Dan karena dia seorang public figure, dia sering datengin orang-orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum kenal atau belum akrab, mau ikut belajar, dia langsung bisa naik ke pakai rem ya, karena rumahnya lumayan panjang, pakai rem, berhenti sedikit ke atas untuk ke area berkebunnya di rooftop ya. Dan di sela-sela rem ini ada yang kita sebut vertikultur dan vertical garden gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini metode tempat skema penanamannya. Ada yang tanaman memang tanaman
produktif ya, tanaman pangan. Ada juga kita kombinasi juga pastinya dengan tanaman estetika, karena tanaman pangan itu harus bisa reachable ya, atau bisa diraih, dalam arti ya kan harus dipanen ya tanaman pangan. Jadi nggak bisa yang sangat tinggi itu kita kasih tanaman pangan, akan sulit untuk dipanen gitu. Jadi ada beberapa yang kita combine dengan tanaman yang sifatnya estetika. Nah, ini udah jadinya seperti ini. Ini tadi remnya ini. Nah, ini yang saya sebut tadi, di sela-sela ini ada vertical garden-nya. Ini rem ke atas gitu. Ini 3D-nya kira-kira seperti ini. Nah, mungkin ini beda dengan yang di Cipete, Beranda Home tadi. Kalau di Cipete memang rooftop-nya hanya rata gitu, dan itu nanamnya pakai pot, raised bed, dan lain-lain. Ini yang di BSD ini, saya sebutnya food self-sufficiency house. Jadi rumah yang dapat mandiri pangan. Rumah kebun yang mandiri pangan. Nah, ini di rooftop-nya ini, kita benar-benar bikin bak ya, dan kita taruh tanah di situ. Jadi, kalau kita lagi di atas ini benar-benar seperti berkebun di level tanah, padahal ini di lantai 2 gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, ini udah jadinya, waktu itu juga lagi ada wawancara, kalau nggak salah dari Kompas ini, untuk meliput rumah ini juga. Ya. Ini view tadi antara rem ya. Jadi tadi di sini ada rem dari bawah, istirahat dulu, terus ke atas. Nah, ini yang saya sebut tadi, bukaannya lebar, tapi tetap difilter dengan pot-pot ini, dengan tanaman, supaya matahari nggak terlalu terik masuk ke sini. Seperti itu. Nah, ini view lain, ini yang kita sebut vertikultur, seperti ini di terasnya ya. Nah, ini juga sama, ini dari atas rooftop tadi, ini ke arah rem. Ini tadi remnya ini waktu masih gondrong sekali ya. Nah, ini area sholat tadinya, untuk area sholat, tapi akhirnya menjadi area gazebo juga, karena di tengah-tengah dua masa bangunan ini ada kolam besar. Nah, menariknya, ini biasanya orang-orang yang suka berkebun ya, cenderung sangat sosial kalau menurut saya. Apalagi dia suka berorganisasi atau berkomunitas gitu. Jadi teman-teman komunitas atau orang-orang tuh sering ngumpul di situ gitu. Termasuk tadi yang rumah Beranda Home tadi, itu biasanya jadi ajang ngumpul teman-teman bisa berkebun atau yang lain-lain lah. Ya, jadi menjadi sesuatu yang sifatnya sosial. Saya sebut social space gitu ya. Ini juga ada kunjungan dari anak-anak yang homeschooling waktu itu, belajar berkebun juga. Ini di rumahnya Ibu Ida juga di sini waktu itu. Ini saya akan cepat juga. Ini ada beberapa project yang masih under construction. Tadi yang di cover ini ada di Jagakarsa, saya sebut Riung House, untuk ngariung di situ. Ini nantinya juga saya rencana bikin rooftop farming di atas. Kalau yang ini mungkin hanya untuk rumput saja, rooftop garden rumput. Kalau yang ini mungkin benar-benar untuk berkebun. Kita fasadnya juga menggunakan fasad kayu bekas ya, untuk jadi sekat dari fasad. Kayu-kayu bekas kita susun secara acak untuk memfilter matahari. Dan ini kita pakai kontainer di rumahnya. Ini kira-kira view-nya dari atas seperti ini. Ini tadi ya area berkebunnya, ini area rumputnya. Nah, yang tadi saya sebut juga, ini project di Borneo, di Kalimantan ya. Kita bisa bikin juga dengan sloping atau miring seperti ini. Ya, sebetulnya ini juga ada unsur estetikanya juga sebetulnya. Jadi supaya nggak monoton, berkebun hanya cuma di tanah, atas tanah atau vertikal. Kita bisa bikin sloping seperti ini. Ya, ini ada project juga di Bali, masih proposal sih. Ini rumah yang cuma 5 kali 20, atau di Bali sebutnya satu are ya. Satu are itu 100 meter segi, 5 kali 20 meter. Ya, kita bikin kontainer di atas dan kita ada area-area urban farming-nya. Seperti ini, menggunakan talang-talang seperti ini juga gitu. Ini juga yang menarik, urban farming juga akhirnya atau klien saya yang datang juga akhirnya tuh nggak hanya skalanya individu, tapi juga yang sudah menuju area komersial ya. Ini kayak contohnya ada satu hotel, butik hotel di Jogja, itu juga minta ada area urban farming. Jadi saya bikin kecil memang di atasnya kontainer ini gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Ada hotelnya juga kita pakai kontainer, kemudian juga ada kafenya untuk komunitas kumpul juga. Nah, ini ada area urban farming-nya di situ. Ini kira-kira seperti ini view-nya. Nah, ini ada urban farming-nya tadi. Dan juga restoran ya, restoran juga ada yang pernah dibikinkan, sayangnya tidak jadi nih. Ini di puncak ya, restoran ayam ternama lah gitu. Kita bikin sloping seperti ini, jadi orang bisa naik ke atas ini dengan jalan gitu ya, tiba-tiba sampai di atas. Dan sebenarnya di belakangnya ada area urban farming-nya juga. Ini sayembara yang skalanya juga lebih luas akhirnya, sayembara di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Cawang. Kita juga bikin rooftop garden-nya itu menyelubungi seluruh bangunannya nih. Nah, jadi sama ini, jadi sloping, orang bisa jalan sampai ke atas ya, dan juga ada area urban farming-nya sebenarnya di bawah. Nah, ini mungkin bukan di urban, ini ada sebuah resort di Banyuwangi, masih dalam proses perizinan. Ini juga sama, saya mencoba untuk mempertahankan, karena di situ di kondisi existing-nya ada area pertaniannya, kayak sawahnya gitu, dan kebun-kebunnya. Jadi kita coba pertahankan.
dan beberapa konsep rumahnya juga bukan rumah villa-villanya ini, unit-unitnya ini bungalow ini menggunakan konsep rumah joglo osing ya, di Banyuwangi rumah osing gitu. Tapi kita pertahankan area pertaniannya gitu supaya seperti ini ya, supaya pengunjung itu bisa merasakan apa ya, agrowisata atau agroturism juga gitu, kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik ini juga proyek yang waktu itu saya terlibat. Waktu ini pas Gubernur Pak Ahok ya, Pak Basuki Cahayapurnama dengan Pak Jarot wakilnya, tentang RPTRA, mungkin banyak yang mendengar ya, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Dan ternyata di situ di RPTRA itu ada panduan ya, karena waktu saya ikut mendesain itu ada guideline-nya gitu. Jadi panduan di situ harus ada kebun gizi. Nanti saya kasih lihat kebun gizi. Nah, seperti ini 3x2 harus ada kebun gizi. Jadi sekarang RPTRA alhamdulillah sudah ada 300-an kalau nggak salah di seluruh DKI ya, sama Kepulauan Seribu, dan itu punya spot urban farming. Jadi ya entah saya juga tidak memonitor semua 300-nya, tapi intinya semua warga itu sudah disediakan lahan atau spot urban farming di masing-masing RPTRA. Jadi ada 300 spot yang tersebar di Jakarta, semuanya punya urban farming. Dan saya pernah didatengin ada mahasiswa S3, mahasiswa Indonesia S3 yang lagi kuliah di Australia. Mereka melakukan penelitian tentang efek RPTRA kepada warga, pengaruh RPTRA terhadap warga. Dan dia sempat datang ke RPTRA yang salah satu RPTRA yang kami desain ya, itu di daerah Tanah Abang, saya lupa, di Rusun. Dan ternyata warganya itu sangat-sangat suka berkebun. Jadi yang tadinya dikasih lahan 3x2 untuk berkebun, itu sama warganya ditanamin hidroponik, segala macam, aquaponik, bahkan di pinggir-pinggir. Jadi benar-benar rimbun sekali itu RPTRA-nya itu. Saya juga kaget, wow, ini hebat banget. Dan alhamdulillah saya ya dulu ikut bareng-bareng mensosialisasi tentang urban farming di Indonesia Berkebun, bisa mengaplikasikannya di dalam desain RPTRA untuk seluruh kota. Dan salah satunya tadi yang saya tahu, itu baru yang saya tahu, itu benar-benar menerapkan urban farming. Dan itu saya sangat bangga dan terharu sebetulnya. Ya, ini beberapa RPTRA yang kami desain. Dan ini salah satu proyek terakhir ya. Ya, waktu di zaman Pak Ahok saya terlibat, kemudian sekarang Pak Anies juga saya ikut terlibat mendesain namanya Taman Maju Bersama. Beda dengan RPTRA, memang konsepnya lebih bottom up ya. Nah, ini ada satu Taman Maju Bersama, itu sebuah ruang terbuka hijau sebetulnya kalau ini. Kayak taman ya. Ini di Rorotan tuh Jakarta Timur, agak utara lah ke sana, ujung ya. Dan ternyata memang masih punya sawah di sana, lahan sawah. Dan kalau RPTRA mungkin beda sama Taman Maju Bersamanya, TMB atau Taman Maju Bersama ini menggunakan metode bottom up. Jadi menggunakan FGD, dan waktu itu saya hadir ke FGD-nya, ternyata warganya itu minta adanya urban farming gitu. Jadi saya dalam hati kaget juga, biasanya yang ikut FGD itu mohon maaf ya ibu-ibu PKK, karena suami-suaminya pada kerja ya. Jadi ibu-ibu PKK itu minta gitu, Pak, minta dong ada area urban farming. Dalam arti kok ngeh juga. Jadi saya bangganya dalam arti awareness tentang urban farming itu sudah sampai ke situ gitu. Jadi mereka minta ada lahan untuk berkebun. Dan ya akhirnya saya desain area urban farmingnya di sini. Sawah tetap saya pertahankan karena memang ini mungkin sedikit lahan sawah yang ada di Jakarta, yang masih ada di Jakarta. Tapi kita bikin kayak deck ya, supaya warga kota itu bisa menyusuri deck ini lewat atas ya, deck atas sawah untuk menikmati menikmati ya sawah ya. Apalagi mungkin anak-anak yang zaman sekarang mungkin jarang ke sawah gitu kan. Biarin mereka biar belajar tentang sawah, kita bikin retention pond, area urban farming di sini. Jadi area kebun di sini. Kemudian ini ada ya pastinya fungsi-fungsi lain taman ya, ada area futsal, ada shelternya, amphitheater, parkir dan lain-lain. Nah, ini kira-kira seperti ini area urban farmingnya. Nah, ini kayak gini kita bikin supaya nggak monoton gitu urban farmingnya. Jadi nggak cuma plain datar, tapi kita bikin naik turun supaya lagi-lagi ya harus instagramable buat warga kota. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin akhir dari saya, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga. Jadi saya yang tadi saya sebut bahagianya itu alhamdulillah ya dengan kami melakukan sosialisasi dari tahun 2010, 2000 ya sampai akhirnya sekarang masih aktif, dan awareness atau kesadaran masyarakat ya, khususnya apalagi dengan adanya pandemi ini lumayan meningkat gitu loh. Dan mudah-mudahan setelah pandemi ini juga warga tetap bisa sustain, bisa berkebun, dan semoga bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Siap, thank you Mas Sigit. Oke, kita langsung aja, aku langsung menanggapi PPT dari Mas Sigit ya. Berarti ada beberapa highlight. Yang pertama mungkin beberapa orang itu mulai berkebun, mulai dari dua faktor, bisa karena udah sadar lingkungan juga, ada juga udah ada yang cuma mencoba-coba. Sadar lingkungan di sini, udah sadar akan ketahanan pangan yang semakin sulit.
Nah, terus ditambah lagi di kota kita susah atau kurangnya lahan terbuka hijau yang berada di sekitar kita. Kemudian dengan adanya community empowerment, makanya Mas Sigit coba untuk membentuk sebuah wadah seperti Indonesia Berkebun. Itu ya Mas ya. Oke.